Jemaat yang dikasihi Tuhan, dimanapun Bapak Ibu Saudara sekalian berada, salam damai sejahtera bagi kita sekalian. Kami Majelis Jemaat GKI Bungur terus berdoa bagi Bapak Ibu Saudara sekalian di dalam anugerahnya tetap sehat, bersemangat, dan menjadi berkat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat beribadah pada hari Minggu ini. Nah, marilah kita beribadah bersama-sama dengan tetap fokus kepada Dia, Tuhan, Juru Selamat kita. Kita setia di dalam beribadah, menyembah, serta melayani Dia. Ingatlah bahwa Dia, Tuhan, sudah lebih dahulu melakukan semuanya untuk kita. Kepada kita yang lemah, berdosa, dan berseteru, orang-orang yang tidak layak ini, Dia telah memfokuskan kasih-Nya atas kita. Selamat berjuang, menyenangkan hatinya Tuhan. Dan kita selalu mengalirkan berkat yang dari Tuhan itu. Selamat beribadah Bapak Ibu, jemaat Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin.你曾经渴望过一个永不改变的爱吗？人世间的海枯石烂都是会过去的，但我们的神他却是一位守约施慈爱的神。没有一个忧患他不愿意担当，没有一个重担他不愿意背负。他的爱总是不离不弃，他爱你就爱你到底。Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang kasih Tuhan. Selamat berjumpa kembali di dalam
ibadah kita pada hari ini. Sebelum kita memulai ibadah, marilah kita mengambil saat teduh sejenak. Ibadah kita dibuka dengan sebuah pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia memelihara ciptaannya untuk selama-lamanya. Amin. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Tuhan besertamu. Nas pembuka pada hari ini terambil dari kitab Kejadian pasal yang ke-17, pasal yang ke-7, ayat yang ke-16, ayat yang ke-7 dan yang ayat ke-16 yang berbunyi demikian. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Aku akan memberkatinya, dan daripadanya juga aku akan memberikan kepadamu seorang anak laki-laki. Bahkan aku akan memberkatinya, sehingga ia menjadi ibu bangsa-bangsa, raja-raja bangsa-bangsa, dan akan lahir daripadanya. Kita akan kembali menyanyikan satu lagu dari KPPK nomor 62. Ku mau puji tentang rahmat-Mu. Ku mau puji tentang rahmat dan anugerah-Mu, ku puji. Ku puji, ku mau puji tentang rahmat dan anugerah-Mu, ku mau puji tentang anugerah-Mu, agar mereka tahu kan setiamu, agar mereka tahu kan setiamu selama-lamanya. Ku mau puji tentang rahmat dan anugerah-Mu, ku puji, ku puji. Ku mau puji tentang rahmat dan anugerah-Mu, ku mau puji tentang anugerah-Mu. Sebelum kita melanjutkan ibadah kita, marilah kita menaikkan doa pengakuan dosa kita. Mari kita berdoa. Tuhan, hari ini kami hadir memenuhi undangan ibadah. Kami menyadari betapa tidak layaknya kami untuk berada di dekat kaki-Mu. Namun kami memberanikan diri untuk memohon belas kasihan-Mu. Kami memohon agar Tuhan mengampuni segala dosa kesalahan kami.
Kami mengaku betapa seringnya kami melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu, menyakiti hati teman saudara kami. Betapa sering pula kami menjauh daripada-Mu, mengandalkan kekuatan kami sendiri. Tuhan, betapa sombongnya kami ini. Kami mohon ampun dan kami mohon bimbingan-Mu agar kami boleh senantiasa berada di dalam jalan-Mu yang benar. Ajarkan kami untuk selalu rendah hati mendengar teguran daripada-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami alaskan doa pengakuan ini. Amin. Sebagai umat yang telah diampuni dosanya, marilah kita mendengarkan berita anugerah sebagai petunjuk hidup baru kita yang terambil dari kitab Roma pasal yang keempat, ayatnya yang ke-22 sampai yang ke-25 yang berbunyi demikian. Karena itu, hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Kata-kata ini, yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya, tidak ditulis untuk Abraham saja, tetapi ditulis juga untuk kita. Sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya, karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Jemaat dipersilakan untuk saling memberikan salam pada saudara-saudara di rumah. Kita akan segera mendengarkan uraian firman Tuhan, namun sebelumnya kita akan sekali lagi memuji Tuhan kita dengan menyanyikan lagu KPPK 231 Ikut Yesus sebagai lagu yang mengantarkan penguraian firman Tuhan. Ku ikut Yesus tempuh jalan yang datar, bunga lebat atau sumber air yang sejuk. Hatiku tenang bila Yesus memimpinku, menuju ke sorga pasti ku ikut. Ikut Yesus, ku mau ikut Yesus, ke tempat manapun ku ikut Yesus. Ikut Yesus, ku mau ikut Yesus, kemana Ia pimpin ku mau ikut Dia. Ku ikut Yesus lewat jalan bahaya, badai topan awan gelap merintangiku. Hatiku tenang bila Yesus memimpinku, ku tak gentar karena Ia di sisiku. Ikut Yesus, ku mau ikut Yesus, ke tempat manapun ku ikut Yesus. Ikut Yesus, ku mau ikut Yesus, kemana Ia pimpin ku mau ikut Dia. Ku ikut Yesus tempuh jalan yang susah, rohku ingin berdekat pada Tuhanku. Hatiku aman bila Yesus memimpinku, tibaku di sorga Ia besertaku. Ikut Yesus, ku mau ikut Yesus, ke tempat manapun ku ikut Yesus. Ikut Yesus, ku mau ikut Yesus, kemana Ia pimpin ku mau ikut Dia. Baik Ibu Bapak, sebelum kita membaca dan merenungkan sabda Tuhan, mari kita berdoa. Kembali kepadamu Tuhan, kiranya Engkau berkenan menolong hamba-Mu, menolong umat-Mu, sehingga kami dapat memahami apa yang tertuang di dalam sabda berkait dengan Minggu Prapaskah kedua kami. Berkati percakapan kami dan berikanlah kami hikmat, sehingga Roh Kudus menolong dan kami memahami yang Engkau sudah rancang, sehingga kami dapat menjalani hidup yang penuh harga yang Engkau sendiri sedang upayakan untuk menjadi bagian kehidupan baru kami kelak.
Terpujilah Engkau ya Allah, Engkau jugalah yang ditinggikan dan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mohon. Amin. Baik, saya akan membacakan teks dari Markus pasal yang ke-8 ayat 31 sampai yang ke-38. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang, tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus, katanya, "Enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, Anak Manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikat kudus." Sampai sedemikian jauh pembacaan sabda Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengar dan yang memelihara di dalam hidupnya. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Selamat pagi Ibu Bapak dan Saudara sekalian. Kita ingin memikirkan tentang harga mengikuti Yesus. Ada beberapa cuplikan-cuplikan yang mengingatkan kepada kita perihal sebuah harga. Sebut saja Henry David Thoreau. Dia mengatakan, "The price of anything is the amount of life you exchange for it." Maksudnya bahwa harga dari sesuatu adalah sejumlah kehidupan yang engkau menukarkan baginya. Jadi ada sebuah pengganti untuk sebuah harga. Kenapa? Karena kita mendapatkan juga pikiran Paul yang mengatakan everything in life has its price. Jadi setiap hal di dalam kehidupan ada harganya. Menjadi pertanyaan, harga seperti apa yang ingin engkau usung di dalam kehidupan ini? Bukankah Yesus tadi sudah mengatakannya? Barang siapa menyayangkan nyawanya, dia akan kehilangan nyawanya. Tapi barang siapa kehilangan nyawanya karena Injil dan karena aku, sesungguhnya dia sedang menyelamatkannya. Betullah apa yang diungkapkan oleh seorang reformator. Luther pernah mengatakan, "Every man must do two things alone. He must do his own believing and his own dying." Jadi dia mau mengatakan bahwa setiap orang harus melakukan hanya 2 hal. Yang pertama, melakukan apa yang dia percaya, dan yang kedua adalah melakukan apa yang kelak dia mati. Maksudnya adalah bahwa hidup yang berharga itu adalah hidup yang mempercayai apa yang dijanjikan Tuhan kepada kita. Sampai di ujung jalan tetap setia. Karena dengan cara itulah engkau akan mati bahagia, bahkan berharga. Kenapa begitu? Kita ingat nas tadi mengingatkan di dalam Kejadian 17. Baik ayat 7 dan 16 itu 2 ayat khusus untuk Abraham sekaligus Sarah. Yang tadinya bernama Abram menjadi Abraham. Yang tadinya Sarai menjadi Sarah. Komentator mengatakan ada huruf H yang menjadi bagian daripada Tuhan, ya, dari tetragram Yod He Waw He. Jadi ada input Tuhan di dalamnya. Lalu Abraham disebut sebagai bapa banyak bangsa,
Bahkan Sarah yang sudah mati haid, yang mandul akan menjadi ibu banyak bangsa di mana raja-raja pun dilahirkan darinya. Luar biasa. Jadi kalau engkau dan saya boleh menghargai sebuah kehidupan yang begitu berharga, harga seperti apa? Harga yang sedang kau percayai tentang janji Tuhan dan harga yang kau pegang sampai kematianmu. Itulah yang seharusnya kita diingatkan. Dan yang menarik lagi di dalam berita anugerah Roma 4 tadi di garis bawahi, bahwa Abraham itu bukan hanya percaya kepada Allah yang memberi dari tidak ada menjadi ada, tapi Allah yang membangkitkan orang mati menjadi hidup. Itu menjadi frasa di awal, bahwa Abraham dibenarkan karena percaya kepada Allah yang membangkitkan orang mati menjadi hidup. Baru frasa berikutnya, dan kepada Allah yang memberikan sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Abraham di dalam perjalanan hidupnya dimulai dari tidak memiliki anak, lalu punya anak. Diuji imannya yang akan dia bawa sampai dia mati dengan dimintanya anak itu oleh Tuhan menjadi korban bakaran. Dia tidak banyak berpikir, kecuali dia menyiapkan itu semua yang tadi dikatakan oleh Martin Luther, yaitu every man must do his own dying. Dan kita tahu sejarahnya, Ishak tidak menjadi mati karena ada pengganti yang disebut anak domba yang tersangkut tanduknya itu. Dan itu menjadi korban pengganti Anda dan saya. Dan hari ini dia mengingat engkau dan saya. Jikalau engkau tidak menyangkal dirimu, tidak memikul salibmu dan mengikut aku, engkau tidak layak disebut muridku. Ini menjadi teguran dahsyat dari Yesus kepada Petrus yang baru saja mengatakan engkau adalah Mesias anak Allah yang hidup. Tetapi ketika berujung akan kematian dari Mesias anak Allah yang hidup, dia berpikir ini tidak boleh. Karena Mesias tidak boleh mati kalau mau menjadi penyelamat yang heroik. Tapi justru disitulah harganya. Ketika dia menyerahkan nyawanya untuk engkau dan saya. Dan dia akan menuntaskan harga apa yang dia percaya sebagaimana Bapa mengutusnya dan menggenapkan kematiannya di kayu salib. Karena dia mengatakan aku bukan menjadi korban, tapi aku menyerahkan diriku, nyawaku, supaya aku boleh menerimanya kembali. Jadi dia bukan korban keganasan imam-imam kepala, tua-tua bangsa Yahudi, ahli Taurat, dan juga orang Farisi. Bukan. Dia menyerahkannya kepada Sang Bapa yang disaksikan oleh tua-tua bangsa Yahudi, imam-imam kepala yang mengatur ritual keagamaan, ahli Taurat maupun orang Farisi yang mempraktekkan hukum-hukum Tuhan. Dia mati atas nama hukum. Jadi saudara-saudara, ketika engkau dan saya hari ini boleh memikirkan banyak hal, pikirkanlah satu hal, bagaimana engkau tetap setia, bagaimana engkau tetap tidak menyangkali. Kenapa? Karena di dalam sabda Tuhan bagian akhir, kalau engkau menyangkalinya, maka dia pun tidak akan menerima kita. Karena dia pun bisa menyangkal. Kecuali engkau dan saya tidak setia, dia tetap setia. Tapi apa itu maksudnya? Kesetiaan Allah menjadi saksi bahwa engkau dan saya layak mati karena tidak setia. Saya menjadi teringat akan satu bagian pemikiran lagi dari seorang yang mungkin anonim. Dia mengatakan death is not the greatest loss in life. The greatest loss is what dies inside while still alive. Jadi dia mengatakan bahwa kematian bukan kehilangan terbesar di dalam kehidupan. Bukan. Dia menggarisbawahi bahwa kehilangan terbesar adalah apa yang mati di dalam seseorang sementara dia masih hidup. Tepatlah yang digarisbawahi oleh Benjamin Franklin, seorang politician Amerika.
Dia mengatakan some people die at 25 and aren't buried until 75. Anda tahu maksudnya? Dia mengatakan bahwa beberapa orang mati di usia yang ke-25 tetapi tidak dikebumikan hingga 75 tahun. Kenapa? Karena dia secara fisik belum mati, tapi pikirannya, spiritnya sudah mati di usia 25. Jadi 50 tahun kemudian itu kesia-siaan hidup. Dan sesudah itu dia mati, baru dikebumikan. Jadi engkau dan saya jangan buang waktu seperti itu. Jangan pernah. Kenapa? Karena kita tidak sepatutnya menyia-nyiakan waktu yang dia berikan. Kita harus mengisinya. Corazon Aquino yang menggantikan Marcos sebagai presiden Filipina. Ketika dia juga berjaya menjadi presiden, dia mengatakan satu kalimat yang harusnya menggugah batin kita. Dia mengatakan, I would rather die a meaningful death than to live a meaningless life. Agaknya aku mau mati untuk sebuah kehidupan yang bermakna, ketimbang aku menghidupi sebuah kehidupan yang tidak punya makna. Di bawah dia, wajah Filipina berubah dari diktatoriat menjadi begitu demokratis. Kenapa? Karena ada makna di dalamnya. Lalu menjadi pertanyaan sebelum kita menutup bagian pergumulan teks ini. Apa sebenarnya yang berharga yang sedang engkau renungkan, yang kau percayai dan untuk itu engkau rela mati? Bukankah Yesus yang kita peringati di dalam masa Prapaskah kedua, nanti di ujung minggu terakhir Maret itu dia disambut sebagai Mesias. Tapi justru hari-hari sesudah sambutan yang disebut dengan Minggu Palmarum, dia akan dihinakan, ditolak dan dibunuh. Dan pembunuhan Mesias itu sepatutnya karena dia menista Allah. Tidak ada pembebasan untuk sang penista kecuali mati. Kenapa Yesus menggarisbawahi kematian itu menjadi penting? Pertama, dia mengingatkan Anda dan saya bahwa dosa itu adalah pelanggaran berat yang harga penggantinya adalah kematian. Dan Yesus melakukan bukan karena dia berdosa, karena cinta dia kepada engkau dan saya sebagai pendosa. Kedua, kenapa kematian itu menjadi begitu penting? Karena kematian itu mau mengatakan selesai segala kehidupan lama dan kebiasaan-kebiasaannya. Memulai hidup yang baru dengan kebiasaan-kebiasaan baru di dalamnya. Itu sebab dia mengatakan janganlah engkau lagi hidup berpusat pada diri. Menyangkal diri itu bukan menipu atau berbohong, tapi menyangkal diri maksudnya janganlah dirimu yang engkau merasa bernilai menjadi panduan untuk mengambil keputusan berikutnya. Tidak, karena hari ini engkau dipanggil untuk menjadi alat berkat. Peliharakanlah kepekaan batinmu, sehingga engkau tahu mana yang harus engkau pilih, mengambil jalan Tuhan yang memuliakannya. Jadi kita sudah menjadi mengerti bahwa memang hidup yang lama itu harus selesai. Karena kematian itu adalah upah dari pelanggaran berat yang namanya dosa. Lalu kalau begitu, apa yang harus kita jalani? Yesus mengatakan, ikutlah aku. Itu yang membuat murid-murid gundah gulana. Bagaimana kita bisa mengikut kalau ujungnya tidak ada profitnya? Yang ada adalah kematian yang tidak lagi bisa dihindari. Bukankah dia pernah mengatakan, kalau benih kehidupan itu tidak jatuh ke tanah dan mati, dia akan satu biji saja. Kalau Tuhan sudah menggenapkan amanat Sang Bapa dan dia mau kita menggenapkan amanat Tuhan atas kita, memultiplikasi atau memperbanyak orang percaya, maka yang pertama adalah matikanlah kehidupan lama kita
untuk bisa mengikut Dia, maka biarlah kita mematikan hal-hal yang mungkin menjadi ambisi yang tidak ada gunanya, atau barangkali kemarahan yang meledak-ledak, atau juga mungkin kita harus mematikan keserakahan kita, keiri hatian kita, dan apapun yang kita pikir bahwa kita lebih baik dari yang lain, kita lebih benar dari yang lain. Inilah waktunya kita mematikan itu semua. Bagaimana caranya? Tinggalkan itu semua kebiasaan dan ikutlah Tuhan, sehingga engkau tidak lagi punya pikiran untuk membuat sesuatu menjadi kerajaan pribadimu, memuliakan dirimu, tapi membuat bahwa hidup ini adalah sebuah kerajaan yang di dalam artian merawat hubungan dan memperkenalkan hubungan itu. Karena ada satu pemikiran juga bahwa kematian itu sebenarnya tidak pernah memutuskan hubungan. Jadi kita diingatkan lagi Ibu Bapak bahwa kematian itu hanya mengakhiri sebuah kehidupan dan dia tidak pernah memutuskan sebuah hubungan. Maka engkau dan saya hari ini diajak untuk merawat hubungan karena dia mati untuk membangun sebuah hubungan. Bahwa ada hidup bermakna yang harusnya kita hidupi. Itu sebab dia mengatakan, kalau engkau menyayangkan nyawa, engkau akan kehilangan nyawa. Tapi kalau engkau kehilangan nyawa karena Injil dan karena aku, engkau akan menyelamatkannya. Untuk maksud itulah kita diingatkan sekali lagi, supaya engkau dan saya tidak melupakan apa yang dia peringati atas kita. Ketika dia mengatakan, anak manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikat kudus. Apabila engkau tidak mempercayai perkataan Tuhan di tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini. Jadi ketika engkau harus melakukan apa yang engkau percayai dan rela mati untuk konsekuensi yang kita percaya, maka saat itulah engkau sudah membayar lunas harga untuk mengikut Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami sudah mendengar firman-Mu. Biarlah kami dapat mengingat bahwa kematian-Mu yang sedang kami nanti-nantikan di dalam beberapa minggu prapaskah ke depan adalah kematian untuk menggantikan kami para pendosa, supaya kami jangan terus-menerus hidup di dalam keberdosaan. Sebaliknya kami dimerdekakan untuk sebuah kehidupan yang bersumber kepada perjanjian yang penuh kasih setia Allah, sehingga kami tidak lagi hidup bersandarkan diri, tapi di dalam penyangkalan diri, agar benih firman yang merujuk kepada kerajaan Allah boleh bertumbuh, berakar, dan berbuah. Dan pada hari ini Tuhan, biarlah kami juga boleh menjadi orang-orang yang mengenang kembali kebaikan-Mu, ketika kami boleh mewujud nyatakan kerajaan-Mu di bumi ini, maka kami adalah orang-orang yang kelak diikuti karena kami teruji sebagai pengikut-pengikut-Mu. Kiranya kami setia untuk memikul salib. Artinya bahwa kematian yang kami sudah pelajari bukanlah sebuah kehilangan besar. Sebaliknya kehilangan besar adalah ada hal yang mati di dalam, entah itu spirit dan lain sebagainya. Ketika kami masih hidup, biarlah kami boleh menjadi seperti Abraham maupun Sarah, yang mempercayai Allah yang membangkitkan orang mati dan mengadakan dari tidak ada menjadi ada. Dan kami akan melakukan itu terus sampai Engkau datang, bahkan sampai maut memisahkan kami.
Berkati anak-anakmu di sekian belas jemaat klasis Periangan, mulai dari Batam, Pekanbaru, dan Jambi, bahkan sampai Bandung, Cirebon, Tasikmalaya, Sukabumi, dan juga seantero Jakarta. Kami sudah mendapatkan 18 jemaat dengan sekian bakal jemaat dan pos. Biarlah Engkau berkati klasis Periangan, bukan untuk berjaya sebagai klasis yang lebih baik, tapi sebaliknya kami boleh memperlihatkan bahwa kami boleh menjadi klasis yang takut kepada Tuhan, yang menjalankan amanat-Mu ketimbang ambisi-ambisi kami. Kiranya Engkau berkenan memberkati klasis Periangan, Engkau memberkati ketua dengan juga sekretaris dan seluruh personalia BPMK yang tahun ini akan menuntaskan periode pengabdian mereka dari 2018 sampai 2021. Kiranya Engkau juga memberkati personalia yang sudah ditunjuk, yang diwakili oleh utusan-utusan untuk duduk di dalam personalia BPMK 2021 sampai 2024 mendatang. Biarlah Engkau sertai agar GKI Klasis Periangan juga boleh berjejaring baik dengan klasis-klasis lain yang ada di Sinode Wilayah Jawa Barat maupun Sinode Wilayah Jawa Tengah dan Sinode Wilayah Jawa Timur. Sehingga kami sebagai bagian dari GKI boleh memberitakan kebaikan Tuhan selama-lamanya. Berkati jemaat kami, berkati majelis jemaat kami, berkati saudara-saudara kami yang lemah tubuh dan sakit, berkati usaha mereka, pekerjaan mereka, dan juga merawat hubungan yang mereka upayakan dengan susah payah di masa pandemi. Berkati juga pemimpin negeri kami, baik nasional maupun regional. Kiranya Engkau juga sertai pilkada serentak yang baru saja berlangsung aman pada akhir Desember 2020. Biarlah tahun ini ada beberapa juga pilkada boleh terus Tuhan jaga. Bahkan di dalam pilpres yang masih jauh tetapi banyak politisi-politisi yang entah kenapa sudah mulai menyiapkan diri, padahal belum ada karya yang digenapkan di dalam janji-janji mereka kepada rakyat. Berikanlah hikmat kepada pemimpin kami sehingga mereka juga bisa fokus menyelesaikan akan vaksin berkait dengan virus COVID-19 yang menjadi pandemik. Kiranya Engkau menolong, Engkau menyertai sehingga bangsa kami juga boleh sejahtera. Bahkan di dalam kesulitan karena bencana alam, gunung berapi, banjir, longsor, dan juga lain sebagainya. Kiranya Engkau sertai mereka sehingga mereka juga tidak harus mengalami kerugian yang luar biasa karena terantisipasi segala mara bahaya yang sudah diberitahukan. Berikanlah pemimpin kami tanggung jawab yang baik, khususnya yang ada di Jakarta, supaya Engkau berikan hikmat kepada Gubernur Anies Baswedan dengan bagian tim mereka, supaya mereka juga boleh belajar takut Tuhan dan mereka boleh berubah di dalam kehidupan yang berpihak untuk mendatangkan kebaikan, bukan berpihak untuk sebuah keberpihakan yang tidak jelas. Kiranya Engkau tolong sehingga kami boleh sebagai warga Jakarta juga mendapatkan kesejahteraan sebagaimana sepatutnya. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau mendengar syafaat yang jauh dari sempurna, karena kami hanya panjatkan di dalam satu nama Tuhan kami Yesus. Amin. Marilah kita bersama dengan umat Allah masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat janji baptis kita menurut pengakuan Imam Rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati.
Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saat ini kita diberi kesempatan untuk memberikan yang terbaik buat Tuhan kita. Nah, persembahan yang mendasari persembahan kita terambil dari kitab Mazmur, pasal yang ke-22, ayat yang ke-26 dan ke-27.
Karena Engkau aku memuji-muji dalam jemaah yang besar. Nasarku akan kubayar di depan mereka yang takut akan Dia. Orang yang rendah hati akan makan dengan kenyang. Orang yang mencari Tuhan akan memuji-muji Dia. Biarlah hatimu hidup untuk selamanya. Marilah kita menyanyikan lagu KPPK nomor 49, Ku Bersyukur Ia Tebusku, sebagai lagu yang mengiringi persembahan kita. Ku bersyukur ya tebusku, ku diberi berkat melimpah. Ku bersyukur ya sertaku dan beriku anugerahnya. Ku bersyukur saat indah atau saat susah pun, air mataku dihapusnya, tak damai di hatiku. Mari kita berdoa. Tuhan, hari ini kami mengucapkan syukur kami. Terima kasih atas segala berkat yang Tuhan cukupkan buat kami. Terima kasih atas teman dan keluarga yang senantiasa berada di dekat kami. Terima kasih atas perlindungan Tuhan yang tidak pernah berlalu daripada kami. Sebagai ucapan syukur, kami memberikan apa yang sesungguhnya berasal daripada-Mu. Berkati persembahan kami, berkati tangan-tangan yang mengelola persembahan kami ini. Ajarlah kami untuk dapat memberikan tubuh kami sebagai persembahan yang harum di hadapan-Mu. Demi anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami alaskan doa kami ini. Amin. Kita akan segera mengakhiri ibadah kita, dan sebagai lagu penutup kita akan menaikkan satu lagu yang terambil dari KPPK 246, Setiap Langkahku. Setiap langkahku selalu ikut Yesus, Ia akan memimpin jalanku. Ku ikut Yesus. Setiap langkah waspada, setiap langkah berdoa. Inilah jalan kemenangan. Ku ikut Yesus. Baik saudara-saudara, kita akan berpisah untuk tetap mengingat harga yang patut kita bayar mengisi Minggu Prapaskah kedua. Untuk itu arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus, terpujilah Tuhan. Pergilah dan terimalah berkat Tuhan. 领受祝福，愿主耶稣基督的恩惠、天父上帝的慈爱，并圣灵的感动与交通，常与你们同在，从今时直到永远。Terimalah berkat Tuhan, anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa, persekutuan dan penghiburan dari Roh Kudus menyertai engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Hosiana, 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 Hosiana. Amin. 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 Ibadah kita telah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.
Tuhan.